Jadi pemakan riba yang oleh Allah SWT disebutkan bahwa pada akhirnya orang-orang yang makan riba itu akan seperti orang-orang yang kesurupan setan, sakit jiwa karena kesurupan, ya. Sakit jiwa karena kerasukan setan. Nah, disitulah kita melihat perbedaannya dengan Syaikhul Qadir As-Sufi, di mana dia seorang ulama, seorang yang sudah barang tentu punya pemandu, yaitu Rasulullah SAW, punya Al-Quran, dan karena itu Syaikhul Qadir mengambil inspirasi dari Al-Quran, ya, tentang bagaimana seseorang yang terlibat dengan riba. Jadi pemakan riba yang oleh Allah SWT disebutkan bahwa pada akhirnya orang-orang yang makan riba itu akan seperti orang-orang yang kesurupan setan, sakit jiwa karena kesurupan, ya, sakit jiwa karena kerasukan setan. Nah, bentuk sakit jiwa itulah yang kemudian diberikan analisis lebih jauh oleh Syaikhul Qadir As-Sufi dalam bagian kedua buku ini, yaitu bentuk psikosis. Jadi psikosis itu adalah bentuk sakit jiwa di mana seseorang itu mengetahui sesuatu itu salah, tapi dia tidak bisa menghindari untuk terus-menerus melakukannya. Gitu, ya. Umat Islam tahu bahwa riba itu dosa besar, tetapi dia terus-menerus memakannya, mempraktekannya, seperti yang kita lihat hari ini, di mana mayoritas transaksi di dalam masyarakat itu semuanya adalah ribawi, ya. Nah, ada juga yang sakit jiwa itu karena merasa terpaksa, ya, merasa terpaksa seperti tidak ada jalan keluar, gitu. Nah, itu seperti posisi Profesor Maurizio, ya kan, seolah-olah kita kalau nggak berhutang nggak bisa punya rumah, kalau kita nggak berhutang nggak bisa punya mobil, nggak berhutang nggak bisa menyekolahkan anak dan seterusnya. Jadi karena itu walaupun tahu ini bersalah, terpaksa untuk mengambil. Nah, itu bentuk lain dari psikosis, gitu. Nah, bentuk psikosis yang lain adalah sebetulnya kita melihat sesuatu menjadi sesuatu yang lain, ya, seperti hari ini orang-orang melihat uang fiat ini, uang kertas ini yang sebetulnya hanya angka-angka, tidak ada wujudnya sebetulnya, ya kan, sebagai nilai. Jadi selembar kertas rupiah itu kan representasi dari nilai, tapi sebetulnya tidak ada wujudnya, ya kan. Dan itu pun terus-menerus merosot karena tadi kalau dijelaskan dari mana datangnya uang fiat itu adalah dari hutang yang diciptakan dari udara hampa, gitu. Nah, jadi manusia modern ini melihat ilmu atau termakan oleh sihir ini. Nah, salah satu bentuk psikotik itu adalah kemakan sihir di mana melihat kertas ini seperti emas. Melihat uang fiat itu seperti seluruh harta real yang kita ketahui. Padahal itu semua adalah ilusi. Jadi orang bangun jam 5 pagi, berkejaran mengejar kereta bermacet-macet untuk mencari sesuatu yang ilusif, yang pada akhirnya ketika dia dapatkan nilainya sudah lebih rendah dari yang dia pikirkan, gitu ya. Jadi orang yang bergaji 5 juta dari tanggal 1 ketika gajian tanggal 30 itu nilainya sudah berubah. Bulan berikutnya sudah berubah lagi, sudah makin kecil dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk psikosis itulah yang ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi sebagai sumber kenapa riba itu merajalela, gitu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kan, kenapa orang menjadi psikotik? Kenapa menjadi neurotik dan seperti kerasukan setan sakit jiwa itu? Syekh Qadir mengatakan bahwa ini karena didahului dengan ya orang masih menyebutnya sebagai sekularisme, tapi sesungguhnya ada ateisme, yaitu rendahnya ketakwaan atau hilangnya tauhid, keyakinan pada Allah SWT, gitu. Nah, jadi psikosis itu datang karena orang tidak lagi bergantung kepada Allah SWT. Orang tidak lagi meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah SWT, sehingga dia menjadi gelisah. Dia gelisah, dan memang dibuat seperti itu karena tadi, bahwa harta yang dimiliki oleh masyarakat hari ini adalah terus-menerus merosot. Karena dia sebetulnya bukan harta, dia adalah ya sihir lah, ya kan. Nah, jadi disitulah akar masalah yang sebenarnya. Jadi karena itu
Berbeda dengan Maurizio, Syekh Qadir punya solusinya gitu. Satu adalah ketika kita mengetahui bahwa harta atau sistem yang berlaku ini adalah riba, karena Allah SWT memberikan kaidah yang jelas terhadap pelarangan riba dan Rasulullah SAW kemudian memberikan guidance tentang bentuk-bentuk riba, maka kita tahu problemnya apa dan solusinya apa, gitu ya. Dan yang kedua adalah tadi karena kemudian manusia ini dibuat psikosis, maka di dalam diri manusia itu sendiri juga harus ada penyembuhan, yaitu pada kolbunya. Karena yang menghilangkan tauhid dan membuat orang ateistik meninggalkan Allah SWT itu adalah karena hilangnya tauhid. Gitu. Dan yang kedua tadi, ketika kita tahu bahwa ini semuanya adalah sistem riba, maka kita harus memberikan antitesanya. Gitu. Dan antitesa riba itu dengan sangat jelas. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, antitesa riba itu dua, yaitu sedekah, terutama khususnya adalah zakat, dan yang kedua adalah perdagangan. Ya kan? Wa halahul bai' wa harama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Nah, disitulah sebetulnya panduan yang diberikan oleh Syekh Qadir kemudian adalah bagaimana kita harus mengembalikan rukun zakat dan perdagangan. Dan dua-duanya ini mensyaratkan, dan ini sekaligus sebagai antitesa dari sistem sihir uang kertas, yaitu kembalinya uang yang real, yaitu dinar emas dan dirham perak yang dilengkapi dengan fulus tembaga. Nah, tetapi seluruh konstruksi solusi yang diberikan oleh Syekh Qadir itu hanya bisa dijalankan. Nah, ini konsisten juga dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Maurizio, bahwa hutang itu bukan lagi persoalan personal, tapi adalah persoalan sosial. Jadi masyarakat harus mengorganisir diri, khususnya umat Islam. Umat Islam punya guidance bahwa tidak ada Muslim kecuali berjamaah. Dan tidak ada jamaah kecuali dia dipimpin oleh seorang amir.